Selamat sore Mas Yandri, Mas Hanta, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Selamat Petang. sore, Cynthia, Selamat sore Mbak Bang Cynthia. Yandri. Assalamualaikum. Ya, Anta. waalaikumsalam. Saya ke Mas Yandri terlebih dahulu. Mas Yandri, ini kenapa tiba-tiba Pak Zulhas tiba-tiba langsung munculkan nama Eko Patrio sebagai calon menteri untuk diusulkan kepada Prabowo Gibran? Ya memang PAN bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Insya Allah memang diajak oleh Pak Prabowo untuk mengisi posisi-posisi di kabinet Pak Prabowo nanti. Nah, siapa namanya, kemudian berapa jumlahnya, itu Bang Jul yang tahu. Nama-namanya pun sudah di kantong Bang Jul. Dan kalau persoalan nama, Mbak Cynthia, Bang Jul sudah sering menyebut, ya, ketika buka bersama dengan Pak Prabowo tanggal 21 Maret di DPP PAN, Bang Jul juga menyebut beberapa nama kader PAN. Kalau saya tidak salah waktu itu menyebut 4 nama kader PAN. Nah, oleh karena itu memang di PAN sudah disepakati untuk persoalan kabinet ini kita sudah menyerahkan 100% kepada Bang Jul Hasan sebagai ketua umum untuk melakukan komunikasi kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Nah, saya tidak tahu berapa jumlah kursi PAN yang didapat, siapa, di posisi mana. Nah, persoalan nama Mas Eko ini memang jam terbangnya sudah sangat hebat. Dia sudah 3 periode di DPR RI, kemudian sekarang duduk sebagai ketua PAN Jakarta, berhasil menaikkan kursi PAN di Jakarta, kemudian di DPP juga punya posisi yang penting. Jadi kalau Bang Jul menyebut salah satu namanya Mas Eko, saya kira kita tidak perlu kaget. Dan Mas Eko menurut saya pribadi, tapi kembali kepada Ketua Umum dan Pak Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif untuk menyusun kabinet, ya Mas Eko memang layak untuk menduduki salah satu posisi menteri. Nah, persoalan di mana posisinya atau apakah benar-benar menjadi menteri, ya tunggu tanggal mainnya Mbak Cynthia. Tapi menurut saya sebagai sahabat baik saya, Mas Eko ini ketika disebut namanya oleh Bang Jul, ya memang menurut saya mumpuni untuk duduk sebagai menteri. Gitu, Mbak. Oke, selain layak atau tidak layak, nanti ada banyak juga nih pertanyaan, karena kan kita tahu kalau di PAN ada nama Mas Edi Suparno, ada nama Mas Yandri juga. Tapi nanti saya akan ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, kalau menurut Anda nama Eko Patrio ini memang sengaja dimunculkan oleh Pak Zulhas atau seperti apa? Karena kan kalau dilihat dari konteks pertanyaannya saat itu lagi bicara soal pilkada, tapi sengaja diceletukan nama Eko Patrio gitu. Apa yang ingin sebenarnya disampaikan? Apa yang Anda baca? Ya, tentu saja celetukan politisi itu punya makna. Jadi bukan keseliu itu. Memang celetukan yang memang ada pesan yang hendak disampaikan, Cynthia. Jadi kalau kita bicara tentang pola seleksi dan komposisi kabinet di Indonesia, tidak hanya di Prabowo Gibran ke depan, Cynthia, itu biasanya komposisinya terbagi dalam 2 jalur, alokasi partai dan non-partai. Nah, di alokasi partai ini, kursi-kursi menteri yang wilayah partai ini, terutama partai-partai yang memenangkan bagian dari koalisi, ini biasanya kombinasi 2 preferensi. Preferensi presiden sendiri, sang pemilik hak prerogatif. Yang kedua ada preferensi aspirasi dari ketua umum partai. Jadi tadi saya menjawab pertanyaan Cynthia, itu berangkat dari Ketua Umum Pak Zulhas, ada Ketua Umum PAN, itu referensi dari Ketua Umum PAN. Nanti tinggal kompromikan dengan dengan presiden. Dan ini realitasnya. Kadang saya mengatakan hak prerogatif presiden dalam konteks sistem presidensil tereduksi dalam konteks ini, dalam makna netral ya. Karena realitasnya sistem presidensil kita kan beroperasi dalam sistem multipartai, ekstrim. Sehingga presiden itu membutuhkan dukungan parlemen yang memadai. Untuk mendapatkan dukungan parlemen yang memadai supaya stabil, supaya kuat, supaya solid, maka salah satu yang diberikan, tanda petik ditukarkan, dikompromikan kepada partai adalah diberikan posisi menteri. Nah, karena itu kabinet ke depan itu akan kabinet semacam negosiasi ya, negosiatif, kompromistis. Jadi itu tidak bisa dihindari. Nah, keluarnya nama Mas Eko itu bagian dari yang saya katakan aspirasi dari Partai Amanat Nasional. Dan tadi sudah disebutkan Cynthia, nama 4 terkuat di PAN itu, kalau saya membaca memang satu ketua umumnya Zulkifli Hasan. Ini Pak Yandri ini juga nama kuat kandidat menteri di PAN. Kemudian
Mas Eko itu orang dekat ketua umum lah, lingkar Ya. utamanya ditambah sekjen Pak Oke. Edi Suparno. Jadi kalau dapatnya 4, omongan Cynthia tadi benar, tapi kita nggak tahu kan sampai 4 Oke, atau 3. ditahan sampai di situ Mas Hanta. Saya ingin menegaskan lagi nih, Mas Yandri, artinya apakah PAN ini mendapatkan lebih dari 2 kursi? Sebut saja Pak Zulhas 1 lagi Mas Eko yang disebutkan oleh Pak Zulhas. Ya, jadi begini, persoalan jatah menteri dan berapa kursi menteri, ya kita menghormati itu hak prerogatif Pak Prabowo. Dan tadi sudah saya jelaskan, untuk melakukan komunikasi itu tunggal di PAN itu. Hanya ketua umum lah yang kita beri kepercayaan untuk melakukan komunikasi dan pembicaraan secara serius pada presiden terpilih. Tapi kalau kita lihat secara langsung berita ketika Pak Prabowo kunjungan ke PAN tanggal 21 Maret, ketika Pak Prabowo pidato di mimbar kehormatan PAN waktu buka puasa bersama, ya kata Pak Prabowo kira-kira begini, kalau teman lagi susah itu ya nggak banyak. Salah satu PAN ini teman setia dan teman lagi susah. Kalau teman lagi senang banyak Pak Jul katanya. Bahkan sekarang yang nggak pernah muncul tiba-tiba muncul, ujung-ujungnya bawa titipan lagi. Nah, oleh karena itu Pak Hatta, Pak Jul, ini kata Pak Prabowo ini bisa di tracking di beberapa media massa. Jangan kaget Pak Hatta dan Pak Jul kalau nanti PAN minta X bisa lebih daripada X. Nah, saya yang bisa menerjemahkan itu kan Pak Prabowo sendiri. Tapi bagi Pak, kami meyakini komitmen dengan Pak Prabowo ini insya Allah berjalan baik dan tidak ada persoalan apapun karena chemistry antara PAN dengan Gerindra atau Bang Jul dengan Pak Prabowo sudah teruji selama 3 kali Pilpres. Nah, oleh karena itu kita tunggu saja dan PAN sudah menyiapkan nama-nama terbaiknya, menyiapkan nama-nama yang menurut kami layak untuk dijadikan menteri. Tapi sekali lagi lahir di Pak Prabowo dan kami kader-kader PAN siap lahir batin untuk menyusulkan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran 5 tahun. Apakah ini artinya PAN yang mengklaim sebagai teman baik dari Prabowo akan mendapatkan lebih dari 2 kursi menteri? Kita masih akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.